Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kali ini. Agenda bersama Al-Qur'an dengan tema tata cara Nabi membaca Al-Qur'an. Saudara-saudaraku, sahabat ngasih yang Allah muliakan, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita sekalian. Al-Quran memiliki keutamaan-keutamaan dan juga Al-Quran memiliki kandungan-kandungan. Kadang Al-Quran berbicara terkait dengan rahmat Allah, Al-Quran berbicara tentang azab, dan Al-Quran berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Al-Quran berbicara demikian, bagaimana sikap kita? Tentunya kalau kita mengacu kepada Rasulullah sesuai dengan hadisnya, ada 3 cara ketika kita menghadapi Al-Quran berbicara tentang rahmat, Al-Quran berbicara tentang adab, dan juga ketika Al-Quran berbicara tentang pensucian Allah ataupun keagungan Allah. Dalam satu hadis disampaikan an Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fa kana idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayati adabin istajara wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun billahi sabah. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Hudzaifah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka bila beliau melewati ayat tentang rahmat, beliau memohonnya. Bila melewati ayat tentang azab, beliau meminta perlindungan. Bila melewati ayat yang terdapat di dalamnya tentang pensucian Allah Subhanahu wa taala, beliau pun bertasbih. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Sahabat ngasih yang Allah muliakan, dari hadis ini tentunya kita bisa mendapat kesimpulan ada 3 cara bagaimana ketika kita menghadapi Al-Quran berbicara tentang rahmat, bagaimana Al-Quran berbicara tentang azab, dan juga ketika Al-Quran berbicara tentang pensucian Allah. Bagaimana sikap kita? Mengacu kepada Rasulullah bahwa ketika kita sedang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu berbicara dan Al-Quran itu menjelaskan tentang rahmat Allah, maka kita dianjurkan untuk memohon kepadanya. Tentunya kalau kita tidak paham dengan isi dan makna Al-Quran, maka di sini ada satu kesulitan bagi kita. Mayoritas kita adalah kita belum begitu paham terkait dengan isi kandungan ayat Al-Quran itu sendiri. Bahkan dari yang sederhana saja terjemahnya kebanyakan kita tidak paham. Maka salah satu syaratnya bagaimana? Mesti kita mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Faham bahasa Arab minimalnya.
apalagi kalau kita paham tujuan dan tafsirnya, maka akan mempermudah kita ketika Al-Quran itu berbicara rahmat, oh ini ayat rahmat, maka ketika itu kita memohon kepada Allah. Dan juga ketika ayat Al-Quran berbicara berkaitan dengan azab, maka kita harus berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Lagi-lagi kita akan memohon perlindungan kepada Allah ketika kita faham ayat ataupun surat yang berbicara tentang azab. Jangan sampai ketika ayat Al-Quran berbicara tentang rahmat, kita berlindung kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika ayat Al-Quran berbicara azab, malah kita memohon kepada Allah. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Nah, maka bagaimana solusinya? Tentunya kita semua mesti wajib terus mempelajari Al-Quran, paham bahasa Arab, paham terjemahnya, paham kandungannya. Sehingga ketika kita melewati ayat-ayat rahmat, kita memohon kepada Allah. Ketika kita melewati ayat-ayat azab, maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Pun juga ketika ayat Al-Quran berbicara terkait dengan pensucian Allah, maka kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Rasulullah lakukan. Sahabat ngasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semua berharap bahwa dengan Al-Quran ini menjadi obat, menjadi syifa, menjadi rahmat sekaligus. Dengan bacaan Al-Quran yang kita pahami, dengan bacaan Al-Quran yang kita ngerti, maka ketika itu pula kita akan mudah kita menjalankan ataupun akan mudah kita bersikap terhadap Al-Quran itu sendiri. Ketika ayat itu berbicara terkait dengan rahmat, kita memohon kepada Allah. Ketika ayat Al-Quran berbicara azab, karena kita memahaminya, maka kita berlindung kepada Allah. Juga ketika ayat Al-Quran berbicara tentang pensucian Allah atau keagungan Allah, maka kita pun mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman terkait dengan Al-Quran, sehingga kita bukan hanya pandai membaca, tetapi kita pandai mentadaburi Al-Quran itu sendiri, sehingga Al-Quran menyatu dengan diri kita. Barangkali ini yang Al-Fakir bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.